Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Ketua kelas, pimpin doa ya. Belum rapi, ulangin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa? Sebelum belajar ya. Nah. Sebelum belajar melihat kita Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Rabbil amin. Oke, baik anak-anak. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ajis kenapa tidak hadir? Sakit. Ya ampun, kita doakan semoga Ajis cepat sembuh ya. Amin. Baik anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang udah kita buat dulu? Yaitu dalam belajar tidak boleh tidak boleh lari-lari. Kalau mau permisi ke kamar mandi harus izin. Tidak boleh langsung keluar agar pembelajaran kita berjalan lancar. Nah, Ibu mau nanya nih, pagi-pagi, gimana perasaannya hari ini? Ada yang sedih? Senang? Oke, itu adalah bekal yang bagus untuk memulai dalam pembelajaran. Baik anak-anak, sekarang kita mau nyanyi lagu nasional untuk meningkatkan semangat nasional kita ya. Coba Ibu mau minta Nisa, maju deh. Nisa sekarang yang mimpin lagu ya. Yuk, pimpin teman-temannya. Nah, untuk yang lain, yuk silakan berdiri yuk. Silakan berdiri. Sini Nisa, sini dekat Ibu. Gak apa-apa. Ya, dekat Nisa, ya. Yuk. Mau nyanyi lagu Maju Tak Gentar deh, yuk. Ayo teman-teman, kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3, kayak gitu cara mimpinnya. Yuk. Ayo teman-teman, marilah kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Yang benar. Majulah. Menang. Oke, tepuk tangan kita semua. Terima kasih Nisa. Oke, Ibu mau ngecek nih, biar kalian semangatnya ya. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Kurang kompak. Tepuk 3. Bagus. Tepuk 4. Kompakin lagi. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tuh. Wah. Oke, 2 ya. Oke, baik anak-anak. Nah, Ibu mau nanya nih. Minggu lalu kita sudah belajar IPAS ya. Materinya mengenai cahaya. Kita sudah mengenali cahaya, terus itu sifat-sifatnya. Masih ingat kan? Masih. Nah, kalau minggu ini kita bakal mempelajari mengenai bunyi. Siapa yang pernah dengar bunyi? Pernah? Pernah. Dengar suara Ibu? Suara Ibu termasuk bunyi. Kalau misalnya nih Ibu mau nanya, misalkan Ibu gini, ada yang dengar nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Terus kalau misalnya Ibu
kayak gini tapi nih. Nah, nah, nah. Dengar nggak? Loh, kok dengar? Padahal kan tadi ibu sama-sama gini. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa? Nggak tahu. Yang pertama ada bendanya nggak? Nggak ada bendanya. Yang kedua, apa bendanya? Kursi. Karena tangan ibu kena sini, akhirnya bunyi. Berarti kan ada benda. Nah, sekarang kita bakal belajar, Nak. Kenapa sih kok bisa bunyi? Apa penyebabnya? Apakah hanya kursi aja yang bisa nimbuli bunyi? Enggak ya. Nanti kita bakal belajar agar lebih tahu. Nah, jadi Nak, kita belajar bunyi ini ada manfaatnya loh. Manfaatnya adalah jadi kita tahu bunyi itu dapat merambat dari apa aja. Apakah hanya dari kursi? Apakah bisa dari benda lain? Ya, kita akan mempelajarinya hari ini. Dah, jadi judul pembelajaran kita hari ini adalah bunyi dan sifat-sifatnya. Ya, kita akan mempelajari itu, Bu Nancy. Terus, ngapa sih kita harus belajar bunyi? Kita ada tujuannya loh. Yang pertama, setelah belajar ini, kamu akan mengetahui bahwa bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar secara tidak langsung. Ya, itu nanti kita akan belajar. Yang kedua, kamu akan menganalisis bunyi itu, sifat-sifat bunyi melalui percobaan sederhana. Makanya Ibu Nancy bawa baskom, makanya Ibu Nancy bawa ini. Nanti kita bakal belajar. Jadi kalian bakal tahu sifat-sifatnya melalui percobaan. Yang ketiga, kamu nanti akan mampu menyajikan hasil dari percobaan bunyi yang kamu lakukan melalui presentasi kelompok, ya. Jadi ini udah duduknya udah berkelompok kan? Sudah? Sudah. Nanti masing-masing bakal mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, lalu manfaat dari mempelajari ini ya. Manfaatnya kalian akan mengetahui gimana bunyi itu bisa diredam, bunyi itu bisa hilang, bunyi itu bisa sampai nggak kedengeran, ataupun bunyi itu sampai melengking. Nah, nanti kita bakal tahu dari belajar ini. Nah, oke anak-anak, sekarang kita melakukan ice breaking dulu ya. Coba tepuk semangat. Oke, sekarang kita tes bunyi ya. Tes bunyi ya. Ya. Sekarang tangannya ikutin ibu. Tangannya ikutin ibu. Dah. Sekarang kita tes bunyi. Tes bunyi. Ikutin kata-kata ibu. Nanti kalau ibu bilang 4 berarti tangan kalian nunjuk angka 4 gitu ya. Oke? Oke. Mulai ya. 2 3 1. Ayo. 2. Hampir salah. 7. 6. Oke, benar. 1. Oke. 3. Tiganya mana? Ada yang salah tadi. 3. 10. Hampir. 8. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kata kuncinya tadi adalah dengarkan bunyi. Jadi, ketika kalian lihat ke ibu tidak memberikan, misalnya nih, ibu bilang 1, tapi tangan ibu 5. Nah, berarti kalian konsentrasi atau enggak? Yang kalian harus lakukan adalah mendengarkan perkataan ibu, bukan ngikutin tangan ibu. Itu adalah salah satu bunyi yang kalian dengar. Oke. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan menjelaskan materi mengenai bunyi ya. Apa sih bunyi itu? Oke, lihat di sini ya. Oh iya, lupa.
dimensi profil lulusan yang bakal kita lakukan di sini ya, itu ada penalaran kritis. Jadi kalian di sini akan bernalar kritis, bekerja sama bersama kelompoknya. Yang kedua kreativitas, Nak. Kreativitasnya mencoba percobaan dengan alat yang telah disediakan. Lalu kolaborasi, yaitu diskusi kelompok. Kemandirian, nanti kalian ngetesnya satu-satu. Jadi itu termasuk kemandirian. Dan terakhir komunikasi. Karena kamu harus komunikasi bersama teman kelompokmu. Oke, siap? Semangat? Belajar mulai? Oke, kita mulai ya. Masuk yang pertama. Oke, fokus ke depan. Jangan ada yang ngobrol dulu ya, biar materinya masuk. Yang pertama, bunyi itu apa sih Bu Nancy? Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga. Kalau kita dengar bunyi, berarti bunyi itu tertangkap oleh telinga. Yang kedua, bunyi merupakan gelombang dan salah satu bentuk energi. Jadi, yang saya keluarkan ini, kalau bisa nampak, itu dia berupa gelombang. Nanti nyampe ke kuping kamu. Kayak gitu, konsep bunyi itu. Nah, seperti itu. Terus, bunyi itu berasal dari sumber bunyi dan benda yang bergetar. Sekarang gini deh. Sekarang pegang lehernya. Ngomong, A. Getar nggak? Getar nggak? Nah, ternyata kalian punya sumber bunyi. Getar loh. O. E. I. Terasa getarnya? Berarti oke ya. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran atau gelombang inilah yang disebut sebagai bunyi. Oke. Lanjut. Nah, gini nak. Kita ngeluarin bunyi. Terus bisa kalian dengar. Itu ada merambatnya loh. Merambat kayak mana Bu Nancy? Dia harus merambat melalui media. Pertama, bunyi itu membutuhkan media untuk bisa merambat agar bisa didengar atau sampai ke tempat lain. Yang kedua, dia media itu 3 media bisa ya. Media padat, media cair, dan media gas. Terus, tanpa media bunyi tidak bisa ke telinga nak ya. Nggak bisa. Nggak ada bisa sampai ke telinga. Terus, benda-benda padat itu merupakan penghantar bunyi terbaik karena partikelnya rapat. Ibu mau nanya deh. Kalau jam 9 tuh kita keluar main ya. Kita dengar bel enggak? Belnya di mana? Enggak. Tempat bel sekarang di mana? Di kantor. Kantor sebelahan sama kita atau enggak? Jauh. Kok kamu bisa dengar? Karena bunyi. Kenapa bunyinya bisa sampai sini? Karena ditangkap. Kenapa? Kenapa bisa kamu tangkap? Pasti ada yang nganter. Iya kan? Betul nggak? Nanti kita belajar. Oke? Oke. Kalau tadi kan Ibu bilang bunyi dapat dipantulkan ya. Bunyi itu dapat ditangkap. Tapi bunyi itu dapat diserap loh. Diserap kayak mana Bu Nancy? Oke, yang pertama. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda keras kayak kayu, besi, dinding. Ibu Nancy teriak nih. Hei. Loh, suaranya gak kuat loh. Hei. Hei. Suaranya lebih mantul. Itu termasuk benda padat nih. Ya. Terus yang kedua, bunyi dapat diserap oleh benda lunak. Pernah nggak main-main sama adiknya mungkin? Ada bantal. Hei. Ketutup sama bantal. Pernah nggak main kayak gitu? Kenapa suaramu hilang? Kenapa suaramu hilang pas ditutup bantal? Kenapa? Karena sifat bantal itu bunyi itu bisa diserap sama bantal. Selain bantal apalagi karpet, kain. Kamu punya tumpuan kain, ya? Kamu tutup, suaranya hilang. Kalau dibuka, beda kan? Beda nggak? Itu konsepnya. Terus, kalau benda yang bisa meredam bunyi, yang menyerap bunyi itu dinamakan peredam Wali. Aman? Ada yang mau ditanya? Enggak. Perhatikan ke depan ya, nanti Ibu tanya satu-satu loh. Oke, kita masuk ya. Kalau tadi bunyi dapat diserap. Sekarang bunyi dapat dipantul.
Pantul, gaung, menggaung. Kalau menggaung tuh suaranya nak, ya, suaranya itu lebih gelegar, tapi dia berdempetan. Bunyi pantul, gaung terdengar bercampur dengan bunyi asli, sehingga suara jadi kurang jelas. Contoh saat berbicara di ruang kelas kosong atau gedung besar, pernah nggak ke ruang kelas kosong ketutup tanpa ada isi apapun, suara kamu, woi, besar gitu, tuh gaung. Nanti ada contohnya. Yang kedua gema. Kalau gema, bunyi pantul terdengar jelas setelah bunyi asli selesai. Misal gini, halo, lo. Hai. Pernah nggak dengar kayak gitu? Itu namanya gema. Itu namanya menggema dia. Yang terakhir, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul datang bersama dengan bunyi asli sehingga suara terdengar lebih keras. Contoh, ruang konser, gedung pertunjukan, stadion yang dirancang akustiknya. Pernah ke bioskop nggak? Pernah, ada yang pernah. Dalam bioskop itu, ya, itu dirancang, pertama dia peredam, nak. Diredam suaranya. Dengan busa kanan kiri biar nggak ke sebelah suara bioskopnya. Terus, dia juga bisa dirancang, biar bunyinya itu dia bunyinya itu dia lebih kuat lagi, dia ruangannya ketutup, bisa kayak gitu ya. Sekarang ibu mau contohkan gema sama gaung. Siap tepuk satu. Oke, kalau semangat jangan nyender dong, kalau nyender nanti ngantuk. Lihat ke depan, saya contohkan contoh gema dan gaung. Wali, fokus ke depan, lihat depan ya. Ini adalah contoh dari yang saya bilang tadi suaranya. Hai. Coba, ini dia lagi ada di perbukitan. Ya, ada di perbukitan. Dia harusnya tempatnya lebih tinggi. Perhatikan, tangkap suara. Perhatikan ya. Nah, ada suara. Dengerin lagi. Ada suara nyusul. Ini adalah contoh gaung. Ya, contoh gaung. Dengarkan. The walls are painted Dia ngomong suaranya ada yang mirun. Nah, panjang padahal cuma segini. Dengerin. Padahal dia cuma loncat sekali. Nah, itu menggaung ya. So yeah, that. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai bunyi ya. Nah, sekarang ibu mau nanya nih. Setiap hari kan kita bisa mendengar berbagai suara ya, betul nggak? Betul, seperti meja yang diketuk, terus suara teman yang lagi ngobrol, dengar nggak? Dengar. Maupun suara yang dalam air. Mungkin kalian pernah berenang dalam air? Pernah kedengaran masih suara yang di luar? Masih terdengar tipis-tipis ya. Nah, pertanyaannya, padahal kan kuping kita nggak bersentuh langsung sama sumber suara, jauh. Kenapa masih kita terdengar? Apa sebenarnya yang bisa membuat bunyi itu bisa merambat dalam telinga kita? Mau kita cari tahu jawabannya? Mau? Sekarang kita akan melakukan percobaan. Sudah? Nah, sekarang kita bakal percobaan, ya. Percobaan tangkap suara. Fokus. Sudah paham tentang bunyi? Sekarang kita akan percobaan. Tadi kan katanya bunyi itu bisa merambat dari benda padat, cair, sama gas. Kita coba dulu, benar atau enggak. Pertama, kita udah duduk per kelompok ya? Sudah? Oke, kelompok 1 mana? Ini, bagus. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, kelompok 4? Oke.
Baik anak-anak. Sekarang, Ibu bagikan LKPD ya. Nanti per kelompok ada soalnya. Nih Ibu jelasin dulu. Ibu jelasin dulu. Yang pertama ada LKPD 1. Ibu bagikan dulu aja ya, biar bisa nyimak ya. Yuk. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Numpang Ibu ya. 3 mana 3? Buat namanya. Iya, ini berkelompok emang kerjasama. Apa, Ilham? Oke, tangkap suara. Tangkap suara. Bisa lihat ke depan dulu. Lihat ke depan dulu, Nak. Ibu jelaskan dulu. Dah. Sekarang Ibu bagi. Halo. 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 Dah. Yang pertama, buka LKPD 1-nya. Buka LKPD 1-nya. Buka LKPD 1-nya sudah. Nah, kalau sudah buka LKPD 1, perhatikan. Caranya, kalian coba satu persatu. Jadi ada yang gendang. Gendangnya sekali aja. Perhatikan. Halo. Halo. Cara kayak gini ya. Pertama, misalnya ada yang gendang tengah. Terus semua dengerin kupingnya tuh di meja. Coba. Bisa dengar nggak? Atina dengar nggak? Kayak gitu nanti nanyanya. Di sana dengar nggak? Oke? LKPD yang kedua buka. Hai. Sudah. Nanti malah nggak paham loh. LKPD yang kedua. Kita pilih 2 orang. Kita pilih 2 orang. Misalnya nih, Ilham sama Kodri. Ilham sama Kodri belakang-belakangan, Nak. Belakang-belakangan, nggak usah depan-depanan. Belakang, balik badan. Ah, gini, misal kayak gini. Enggak, sini. Udah tuh tegak aja. Sini. Ini, dah. Nih, Ilham dan Kodri. Nanti kalian perkelompoknya terserah ya. Terus nggak usah kursinya, tinggal aja. Apa diambil? Ilham ada di sini, Ilham. Kodri ada di sini. Dah. Coba ngomong. Panggil Kodri gitu. Kodri. Udah usah noleh. Kodri gitu. Dengar nggak? Ya. Dengar. Coba kamu agak maju. Nah, ngomong Kodri gitu. Kodri. Dengar. Bedanya apa? Kalau yang di sini tadi bedanya apa? Nah, apa bedanya? Waktu Kodri di sini apa bedanya waktu Kodri yang di sana? Nah, misal kayak gitu ya. Lalu nanti suruh Ilham ke ujung sana. Kamu nanya, Kodri, dengar gak suaranya? Kayak gitu, oke? Oke? Terus, lihat LKPD yang ketiga. Lihat LKPD yang ketiga, Nak. Sudah? Sudah? Oke. LKPD yang ketiga. Tangkap suara. Tangan dilipat. Dagu diangkat. Mulut dikunci. Siti, nanti kalau kamu tidak memperhatikan, kamu tidak paham. Kalau nggak paham, nanti nggak mau jelasin lagi loh kalau main-main alasannya. Udah, silakan duduk. Baik, ini apa nih? Baskomnya ada airnya loh. Ilham, duduk nak ya. Ada baskomnya, ada airnya. Nanti baskom ini bakal ke kelompok 1 dulu, nanti baru kelompok 2, kelompok 3, terakhir kelompok 4. Kalian dengernya gantian. Ini adalah botol. Botolnya sudah dibolongin. Tugasnya adalah ada yang dengerin pakai kuping. Nih gini.
Perhatikan nak. Ini saya takut kena air laptopnya. Oke gini. Coba perhatikan. Dengerin kalau nggak ada air. Oh iya. Coba kalau dengerin ini taruh ke dalam, baru bunyiin. Hah, ada perubahan nggak? Ternyata ada. Ibu Nancy dengar sesuatu. Nah, biar tahu, nanti kamu yang percobaan. Bunyinya beda-beda. Jadi gini-gini ya. Misalnya nanti Fahri yang tukang mukul. Nanti si siapa? Si Agis dengerin. Nah, iya beda. Adrian dengerin. Iya beda. Nanti si Siti Rahmi dengerin. Najwa dengerin. Semua dengerin. Baru nanti apa perbedaannya. Oke. Oke. Sekarang ini Ibu kasih dulu ke kelompok nanti yang lain silakan kerjakan yang tidak menggunakan benda cair dulu. Kalian kerjakan yang gas sama yang padat. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Bisa melakukan percobaan? Oke, mau nengok semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa mulai? Oke, 1, 2, 3 mulai. Yuk, kelompok 1 dulu nih. Ambil lah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kerjakan yang percobaan ini dulu. Oke, masuk dalam. Coba. Beda nggak? Ada beda. Coba lagi Adrian lagi. Coba. Ada beda nggak? Ada beda katanya. Iya, diisi. Kesimpulannya apa? Iya, dijawab. Iya, sejawabannya aja. Ini pertanyaan jawab. Apakah bunyi ketukan terdengar melalui meja? Kalau terdengar buat iya terdengar gitu ya. Terus tuh nanti ini apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mungkin ternyata nah gitu. Ayo kerja kelompok yuk. Nanti kalian udah kedapatan juga. Harus kerjasama. Dekat. Gini aja. Rehan pindah. Oh, sini aja. Awas. Kamu sini. Biar dekat. Sini. Kesana dikit aja. Iya, pintar. Sini. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Gimana? Sudah siap semua? Sudah. Ayo coba kumpul. Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Sini nak. Kelompok 4. Iya. Sini kelompok 4. Sini. Tepuk 1. 1, 2. Oke, Ibu mau koreksi dulu, kalian jangan ribut. Tenang di mejanya. Oke, semuanya sudah Ibu periksa. Hasilnya sebagian besar memahami ya. Jadi memahami apa yang percobaan yang kita lakukan tadi. Sekarang saya minta untuk presentasi ke depan ya. Nah, nanti perwakilannya saja. Kelompok 1. Yuk, kelompok 1 berarti siapa? Pari ya? Ya sini, bacain nak. Sebelah sini. Bacakan yang nomor 1 sampai 3 ini. Yuk. Ya, apakah bunyi terdengar melalui meja? Jawabannya gitu nah. Oke, yuk. 1. Apakah bunyi ketukan terdengar melalui meja?
Terdengar. Oke, terdengar ya. Terdengar. 2. Bagaimana perbedaan bunyi jika jarak kedudukan dekat atau jauh lebih terdengar? Kalau dekat terdengar jelas, kalau jauh terdengar kurang jelas. Oke, benar. Jadi kalau dekat terdengar jelas, kalau jauh terdengar kurang jelas. Yang ketiga, Nak. 3. Media apa yang digunakan bunyi untuk merambat dalam percobaan ini? Ya. Kayu bunyi. Oke, benar. Tepuk tangan. Ada yang mau nyanggah? Ada yang beri masukan? Ada? Tidak ada. Ayo, silakan kelompok 2 maju untuk membacakan presentasinya. Oke, tadi kita sudah belajar ya, melakukan percobaan juga. Nah, pertanyaan Ibu, ternyata bunyi berasal dari benda yang bergetar. Dibuktikan dengan suara yang keluar dari tenggorokan kita, ya. Bergetar kan? Bergetar. Yang kedua, bunyi dapat merambat dari padat, terus cair, terus gas. Padat tadi percobaannya mukul meja. Terus kalau yang cair tadi ketukan di baskom. Terus yang udara, baskom isi air. Udah paham ya? Terus suara bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap. Oh, diserap tadi contohnya pakai apa dia? Pakai apa? Pakai bantal. Bantal salah satu media yang dapat menyerap bunyi. Terus dapat dipantulkan. Oke. Baik anak-anak. Tadi kerja kelompok kalian alhamdulillah sudah sangat baik. Nanti kalau bagian ada yang salah silakan dipahami lagi ya. Terus bagian udah pahamin nanti diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus ada yang mau bertanya nggak? Yang masih bingung boleh angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih kebingungan mengenai bunyi ini? Aman? Aman? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, sekarang saya mau ngajak kalian menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Oke, Pari, berdiri. Oke, sini nak. Oke, kesimpulannya tadi kita udah belajar bunyi. Ternyata bunyi bisa dapat di perantara merambat dari apa aja tadi? Merambat. Benda yang ini tadi? Padat. Terus cair. benda cair, lalu Udara, gas ya. Baik, sekarang kita melakukan refleksi ya. Refleksinya, gimana perasaan kalian hari ini setelah belajar ini? Gimana perasaannya? Senang? Apa yang sudah didapat? Belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Oke, sebatas itu. Nah, jadi anak-anak, kalian sudah mempelajari materi bunyi pada hari ini. Minggu depan, kita akan mempelajari mengenai intervensi bunyi, ya. Intervensi bunyi yang mana ada suara yang melengking, tinggi. Nah, seperti itu. Itu akan kita bahas minggu depan. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, belum. Baik, nanti di rumah ya, nanti coba kalian percobaan di rumah, gimana suara kamu kalau dalam kamar yang ketutup, gimana suaramu jika ada di halaman rumahmu, apakah ada berbeda, dan itu termasuk kemana? Dia mantulnya, merambatnya melalui benda padat, cair, atau gas.
Berarti kalau ada yang bingung silakan minggu depan tanya ke Ibu. Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.